Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Putri Diarwati dari Universitas Mercu Buana Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Project Schedule and Budget dalam manajemen proyek sistem informasi. Menyusun jadwal dan pendanaan proyek itu ada dua. Yang pertama adalah jadwal proyek. Itu untuk mendukung pengembangan jadwal proyek dengan mengidentifikasi ketergantungan dan urutan aktivitas yang ditetapkan di WBS. Sedangkan pendanaan proyek atau project budget adalah fungsi dari tugas atau aktivitas proyek, durasi dari tugas dan aktivitas, urutannya, dan resource yang dibutuhkan. Resource yang digunakan pada proyek Project Network juga berfungsi sebagai tool kunci untuk monitoring dan controlling aktivitas proyek ketika pekerjaan proyek dimulai. Gantt chart, activity on the node, critical path analysis, PERT, dan precedence diagramming method. Nah, tools ini terintegrasi dengan banyak project management software. Sangat penting untuk memiliki pemahaman bagaimana project management tools bekerja dalam membuat sebuah automated tool. Di sini ada Gantt chart dan saya sudah memberikan contoh Gantt chartnya yang pada perencanaan proyek itu gambar ini menggambarkan urutan dari aktivitas atau tugas. Contohnya itu terdapat 5 tasks dengan berbagai durasi dan proyek harus diselesaikan di 15 waktu periode. Contoh pada gambar 2 itu tasknya terlambat dari jadwal tetapi Gantt chart tidak memberikan informasi apakah akan ada dampak pada task D atau E dan apakah mendampak mempengaruhi tanggal awal proyek. Project Network Diagrams menggunakan WBS sebagai dasar untuk memberikan gambaran visual dari workflow, aktivitas, dan tasks. Nah, project diagram ini tuh memberikan informasi tentang logikal, urutan, dan ketergantungan di antara berbagai aktivitas. Dan di sini pun saya memberikan contoh diagramnya ya. Activity on the node adalah critical path adalah jalur terpanjang di project network dan waktu terpendek proyek dapat diselesaikan. Di sini sudah ada contoh yaitu aktivitas E tidak termasuk critical path jalur 4. Path yang memiliki aktivitas E hanya path 5. Dimulainya aktivitas E boleh terlambat 2 hari atau 3 hari untuk selesai sebelum jadwal proyek terpengaruh. Nah, pada sisi lain, aktivitas A, B, D, G, I, dan J tidak memiliki float karena terlambat dimulainya atau membutuhkan waktu lebih lama untuk selesai dari estimasi akan menambah total durasi proyek dengan jumlah yang sama. Program Evaluation and Review Technique sering dikomunikasikan dengan Critical Path Method. Estimasi kemungkinan ini diperoleh dengan menggunakan 3 estimasi untuk setiap aktivitas. Yang pertama, optimistic, most likely, dan pessimistic. Di sini ada 2 tabel. Yang pertama adalah activity analysis path dan yang kedua adalah possible path activity path. Dan pada kasus ini, tenggat bertambah dari 19 hari menggunakan AON menjadi 21 hari menggunakan teknik statistikal dengan PERT. Pada kasus yang pertama, estimasi most likely digunakan, sementara PERT tidak hanya menghitung estimasi most likely, tetapi estimasi optimis dan pesimis juga. PERT cocok untuk mengembangkan simulasi di mana manajer proyek dapat menjalankan analisis sensitivitas untuk perencanaan jadwal dan analisis resiko, tetapi ini berkaitan dengan kualitas estimasi yang digunakan. Precedence diagramming method itu adalah tool lain yang berguna untuk memahami hubungan antara aktivitas proyek. Tool ini juga sama dengan AON dan berdasarkan 4 landasan hubungan. Yang pertama adalah finish to start, itu adalah hubungan paling umum antara aktivitas dan menunjukkan sebuah urutan logikal. Dan yang kedua adalah start to start, itu hubungan antara task terjadi ketika 2 task harus dijalankan pada waktu yang sama. Dan yang ketiga adalah finish to finish, hubungan ini merupakan tipe lain aktivitas paralel. 2 aktivitas dimulai pada waktu yang berbeda, durasi berbeda tetapi direncanakan untuk selesai pada waktu yang sama. Dan yang terakhir adalah start to finish, kebalikan hubungan dari finish to start. Aktivitas A tidak bisa, dan ini adalah contoh gambar landasan hubungan PDM. Yang kedua adalah pendanaan proyek atau project budget adalah fungsi dari tugas atau aktivitas proyek, durasi dari tugas dan aktivitas, urutannya dan resource yang dibutuhkan. Yang pertama adalah estimasi biaya. Estimasi biaya proyek memiliki beberapa langkah diantaranya
menetapkan research yang dibutuhkan untuk menjalankan work, menentukan jumlah research yang diperlukan, menetapkan cost dari setiap research, menghitung cost dari task atau aktivitas, memastikan research tidak ditugaskan ke lebih dari satu task pada waktu yang sama. Dan yang kedua ada biaya lain. Untuk menentukan total anggaran proyek, kita harus mengikuti biaya lain. Biaya-biaya tersebut diantaranya indirect cost, itu biaya sewa, utilitas atau keperluan lain, asuransi, dan lainnya. Yang kedua, sunk cost, biaya yang telah terjadi sebelumnya di proyek saat ini. Yang ketiga adalah learning curve, biaya untuk memahami sebuah masalah atau penggunaan teknologi baru. Dan yang terakhir adalah reservage, biaya pelindungan jika situasi yang tidak diharapkan terjadi, contoh, biaya makan malam karena tim harus menyelesaikan proyek. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.